Halo, selamat datang di Yayasan Yohanes Gabriel Perwakilan 1 Surabaya. Saat ini kita sudah berada di SMPK Katarina. Mungkin boleh saya hai dulu ya semuanya. Halo. Pertama-tama boleh kenalan dulu Bu, silahkan. Baik, terima kasih. Nama saya Ibu Yustin. Kebetulan saya di SMPK Katarina ini mengajar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa serta ekstra jurnalistik. Halo, nama aku Gabriel Angelin Herila, bisa dipanggil Gaby, dan aku dari kelas 9 SMPK Santa Katarina, dan aku merupakan salah satu dari anggota tim jurnalistik. Oke, berarti ini salah satu anggotanya ya, Gaby. Kalau Ya, perkenalkan nama aku Ananda Gabriel Panggabean. Aku adalah siswa kelas 9 dari SMPK Santa Katarina. Aku juga anggota jurnalistik di bagian editor. kalau Gaby bagian apa Gaby? Kalau Gabriel editor Kalau aku bagian general ya, mungkin umumnya gitu ya. umum. Baik, nah tentang SMP Katarina dulu sebelum kita masuk ke jurnalistik. Mungkin boleh diceritakan Bu tentang SMP Katarina. SMPK Katarina ini salah satu sekolah Katolik yang ada di tengah-tengah kota ini mempunyai suatu keunggulan tersendiri, terutama tentang kedisiplinan, kejujuran, serta anak-anak itu mempunyai kreativitas baik itu non-akademik ataupun akademik. Baik, nah masuk ke jurnalistik ya Bu ya. Ini apakah ekskul atau seperti apa sih Gaby? Iya, ini ekskul dan ini sifatnya emang nggak harus, tapi banyak banget yang justru Berminat ya? Iya, berminat di situ. Kalau sejarahnya sendiri Bu Yustin, bagaimana akhirnya terbentuk ekskul jurnalistik ini? Waktu itu kita adakan ekstra jurnalistik itu yang jelas adalah pengembangan menuju pada bidang literasi. Maka kita buat majalah yang mana majalah itu disebut dengan Divosak. Divosak apa Ibu? Divosak itu adalah dinding informasi Santa Katarina. Karena di situ menginformasikan segala kegiatan dan segala bakat ataupun hiburan yang diwujudkan dalam bentuk Divosak ini. Dan anak-anak senang sekali kalau melihat Divosak terbit. Excited gitu ya Bu ya? Wah, ada majalah Iya. baru kayak gitu. Oke, kalau Gabriel, di Vosak ini ada apa aja sih selain editor ya Gabriel? Mungkin boleh diceritain. Ada pengurus, penanggung jawab. Pengurus itu dalam kategori editor, reporter. Jadi reporter itu yang mewawancarai guru, kepala sekolah. Jadi semua sudah terorganisir ya Bu ya? Itu gimana sih Bu? Maksudnya memilihnya siswa-siswa tersebut itu prosesnya seperti apa? Jadi di dalam Divosak itu kan ada susunan redaksi ya kan. Yang jelas kepala sekolah penanggung jawab, wakil kepala sekolah waka-waka, pembina jurnalistik otomatis, jurnalistik, bagian sekretaris, juga ada editor, kemudian ada fotografer, ada humasnya untuk menampung segala data apapun yang akan dimuat dalam Divosak itu. Jadi tersusun jelas redaksinya dan pelaksanaannya. Apakah Bu Yustin sendiri yang memilih atau malah siswa-siswanya? Kita akan menampung ekstra siswa itu siapa-siapa. Setelah itu kita bentuk saat pertemuan pertama kali. Memilih itu ya otomatis saya punya kriteria. Jadi anak yang suka menulis, rajin untuk membuat sebuah tulisan, baik itu bentuk puisi dan paham membaca dan bisa berkomunikasi sama teman, itu selalu terpilih menjadi ketua jurnalistik karena bisa memberikan informasi kepada teman-temannya secara jelas. Kemudian juga ada sekretarisnya. Nah, sekretaris itu tugasnya jelas, yaitu mengumpulkan data-data dari teman-teman yang mau mengisi artikel-artikel baik kegiatan ataupun tentang ilmu pengetahuan yang lain, atau mungkin ada resep atau kegiatan yang punya keunggulan tersendiri. Itu nanti bagiannya anak-anak yang pengumpulan data itu. Jadi memang semua sudah terorganisir ya. Iya. Lalu bahan bacaannya Gaby, ada apa aja sih di dalam situ? Misalnya mungkin kegiatan-kegiatan gitu. Selain itu apa? Kalau materi isi-isinya yang ada di Divosak itu sebenarnya ada banyak sih Kak. Selain informasi-informasi kegiatan, itu biasanya kayak ada siswa-siswa yang ikut lomba. Nah itu Diliput gitu ya iya, sama kita teman-teman liput. jurnalis. Selain itu ada puisi, cerpen karya anak-anak juga, karya siswa-siswi, terus ada poster-poster, terus ada pantun-pantun juga. Dan biasanya itu kita ada satu yang emang buat ikonik banget di Divosak ini. Apa itu? Salam sayang. Jadi kalau biasanya kan di majalah-majalah lain mungkin salam sayang kayak formal ke guru atau ke teman sekelas gitu ya kan. Nah kalau di SMPK Katarina itu Lebih luas gitu ya? Iya, Siapa lebih saja luas. boleh Siapa mengirim ya, aja. Bu, ya? Terus juga biasanya itu banyak sih lucu-lucu gitu loh, kayak ngode-ngode gitu. Biasa ya Bu ya, anak-anak gitu ya. Iya, terus juga kita kasih kayak game-game, teka-teki ulang, itu juga ada. Kalau misalnya dari Gabriel sendiri sebagai editor, ada kesulitan dan tantangan nggak Gabriel? Pertama tuh mungkin dari ide. Jadi idenya tuh mau buat apa untuk halaman seperti ini. Cuman halangan itu dari segi teman. Jadi misalnya kita mau buat kelompok gitu, mau buat rapat di sekolah di hari Sabtu, tapi tiba-tiba ada yang nggak bisa karena mungkin nggak diizinkan orang sama orang tuanya, dan mungkin dari segi transportasi dan lain-lain. Kalau dari
ide itu tadi sendiri Gabriel, kan Gabriel sebagai editor, gimana sih cara mengatasi supaya nggak terhambat ide gitu kan? Biasanya kalau anak-anak nulis, nggak cuma editor aja nulis apa segala macam. Idenya itu mungkin dari nonton film, terus baca buku, terus kalau misalnya jalan-jalan kan biasanya ada poster, itu biasanya aku lihat dari segi warnanya mungkin bagus atau desainnya bagus, bisa aku jadikan referensi. Nah, kalau Gaby sendiri gimana gitu? Ada kesulitan, tantangan nggak sebagai tim jurnalistik? Kesulitan pastinya banyak. Paling sering itu di komunikasi sih kak. Apalagi kita pandemi sekarang ya, apa-apa pakai handphone, apa-apa pakai WA. Gak bisa ngomong langsung. Kalau ngomong langsung mungkin apa yang mau diomongin ya langsung diomongin. Kalau dari Bu Yustin sebagai pembina, Bu, apa Bu? Ada kesulitannya nggak? Ya tantangannya itu pengumpulan data itu mesti tidak tepat waktu. Kemudian penyusunan, baik itu tulisan, itu salah satu juga. Tapi memang tantangannya itu kadang kalau di luar dari jam sekolah, itu kan orang tua memang kurang mengizinkan ya toh. Akhirnya kita membuat suatu solusi yang terbaik. Oke, bisa dibuat dengan tulisan tangan yang bisa dibaca, sehingga nanti bagian editor itu bisa mengetik ulangnya itu biar jelas gitu. Selain itu ada lagi nggak Bu? Tadi selain mengumpulkan segala macam. Selain itu juga ini medianya ya, kayak komputer, laptop, kadang kan kita juga nggak bisa sembarangan pakai. Tapi untungnya itu tidak mengurangi atau membatasi kreativitas Ya, anak puji ya Bu. Tuhan, Ya, itu puji bisa Tuhan. berjalan. Yang jelas juga dalam percetakan, kadang ada hambatan belum bisa, kadang seperti itu. Oke Bu. Nah, ini majalahnya terbit berapa bulan sekali sih? Memang pertama itu 1 tahun 2 kali, kemudian oleh yayasan akhirnya 1 tahun sekali aja. Berarti ini sedang proses berita-berita, terus editing juga gitu ya Bu ya. Lalu menurutnya Bu Yustin juga, apa sih Bu manfaat dari adanya majalah Divosak ini? Punya manfaat bahwa satu itu sebagai hiburan anak-anak, yang kedua itu untuk menuangkan semua inspirasi, idenya itu juga menambah ilmu pengetahuan sehingga anak-anak bisa mengembangkan dalam bentuk cerita ataupun puisi. Oke, kalau Gaby sendiri, bagi Gaby sebagai siswa, kan ini maksudnya dari siswa untuk siswa juga gitu ya. Apa sih Gaby manfaat dari adanya majalah ini? Manfaatnya banyak banget karena bisa buat hiburan juga. Makanya kita pakai Divosak ini, terus itu kan ada isinya cerpen, puisi segala macem, dan akhirnya mereka bisa enjoy dengan adanya Divosak ini gitu. Itu kalau dari Gaby. Kok Gabriel, apa Gabriel bagi Gabriel manfaatnya? Nah, kalau aku mungkin sebagai informasi dari untuk siswa sama orang tua. Jadi nanti orang tua atau siswa membaca, mereka tuh bisa ngeliat anaknya pada saat di sekolah. Jadi kan foto-foto kegiatan sekolah Terlihat gitu ya Bu? Iya. Oke, nah itu kalau dari general ya umum. Kalau pribadi Gaby gitu. Pastinya bangga sih ya. Karya-karyanya siswa-siswi, terus ada beberapa karya artis juga kan kak. Ketika lihat di posting Iya. atau di Ketika publikasikan, lihat wah gitu. ternyata ada di situ, terus juga tahu kan akhirnya semua teman-teman juga dapat. Kalau Gabriel, ada manfaat Gabriel sendiri. sama seperti Gaby juga senang kalau misalnya karyaku tuh ada di majalah Divosak itu dilihat sama teman-teman banyak, terus ada juga nama sebagai editor di susunan redaksi, juga senang ya bisa ikut di bagian tim jurnalistik sama bisa mendapatkan ide dari membaca buku Divosak kan, karena Divosak itu kan bukan dari aku tok, bukan ideku tok, ada ide yang lain, itu bisa aku jadikan preferensi untuk misalnya kedepannya misalnya aku ntar disuruh SMA disuruh buat buku, aku bisa lihat ide-ide itu dari Divosak. Berarti sebenarnya pengalaman juga ya. Pengalaman juga. Oke, kalau misalnya Bu Yustin kembali membahas tentang Divosak ini Bu, boleh diceritakan nggak Bu, prosesnya seperti apa Bu selama ini? Jadi dari pengumpulan data terus sampai diperiksa Bu Yustin misalnya, itu gimana sih Bu? Ya, jadi majalah sudah mau naik di cetak itu saya mesti periksa mulai dari susunan redaksinya, kemudian isinya, kemudian mungkin ada settingan-settingan kegiatan foto-fotonya itu kurang pas gitu ya. Kemudian menuju ke percetakan ya, tahu kita sudah janjian percetakan itu, kemudian ada print outnya lagi, kemudian cek kembali, oh sudah sesuai, sudah cocok, ya oke langsung kita cetak. Oke, jadi prosesnya kira-kira seperti itu. Iya. Lalu harapannya Bu Yustin sendiri terhadap majalah ini dan literasi bagi siswa Bu? Ya, yang jelas saya punya harapan yang untuk anak-anak bahwa biar suka membaca, kemudian juga dari membaca itu juga mempunyai suatu inspirasi, mengekspresi dirinya untuk mengembangkan dalam bentuk cerita atau artikel yang mana bisa menginformasikan segala kegiatan di sekolah ini bisa dibaca oleh orang tua ataupun masyarakat lain dan menjadi suatu kebanggaan karena orang lain bisa baca, sehingga kedepannya pun akan Katarina selalu terdengar. Oke, baik Bu. Nah, kalau Gaby, apa harapan Gaby? Semoga Divosak ini tuh
bisa tetap berjalan. Karena kan di Vosak sendiri itu istilahnya bisa jadi ikonnya Katarina juga kan Kak. Jadi harapanku cuma supaya teman-teman yang lain itu bisa lebih berani lagi. Aku pengen supaya di Vosak ini terus membantu mereka. Kalau Gabriel, gimana Gabriel? Kalau aku semoga di Vosak ini semakin jadi bagus lagi, mengikuti perkembangan zaman. Jadi misalnya majalah sudah seperti ini, tim dari di Vosak yang kedepannya bisa mengikuti perkembangan zaman, dan di Vosak tidak berhenti, karena di Vosak ini bisa dibilang identiknya Sekolah Katarina gitu. Oke, nah terakhir Bu, tentang informasi PPDB di SMP Katarina mungkin boleh diinfoin. PPDB kita ada PPDB tahun 2022-2023 berakhirnya di bulan Juli 2020. Informasinya bisa diperoleh di mana gitu? Informasinya kita ada di Instagram di SMPK Santa Katarina, terus juga ada di @osis SMP Katarina. Oke, jadi harapannya nanti siswa-siswa yang datang atau siswa-siswa yang daftar bisa gabung nih ya sama tim jurnalistik SMP Katarina. Oke, terima kasih untuk Bu Justin hari ini, Gaby dan Gabriel. Sukses terus untuk majalah sekolahnya dan Ayo teman-teman gabung di SMPK Santa Katarina. sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!